adanya persetujuan dari istri. Nah, ini penting nih, jangan sembunyi-sembunyi ya, gentleman ya. Jadi ada persetujuan dari istri. Selamat datang di channel Lawan Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawan. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya, Indra Setiawan. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya ya, karena maklum saya selaku pengacara banyak kegiatan persidangan maupun hal-hal teknis yang saya lakukan untuk membela klien saya. Sebelum saya membahas mengenai materi yang akan saya sampaikan nanti dalam video ini, saya akan memberikan kuis kepada para subscriber, kepada para fans ABH Awam Bicara Hukum, maupun kepada teman-teman yang baru menyaksikan. Kuisnya yaitu, apa dasar hukum ikrar talak, dan apakah ikrar talak bisa diwakilkan? Ini dalam konteks perceraian ya. Ketika suami sudah menggugat cerai, sudah diputus pengadilan, kemudian ada ikrar talak. Nah, pertanyaan saya, apa dasar hukum ikrar talak, dan apakah ikrar talak itu bisa diwakilkan oleh keluarga atau pengacara, atau hanya harus suami itu sendiri? Tuh. Siapa yang bisa memberikan jawabannya, akan saya berikan hadiah khusus spesial dari saya. Kirim jawabannya melalui komentar di bawah ini ya. Saya tunggu jawabannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang syarat dan prosedur poligami. Nah, ini bagi bapak-bapak yang ingin mau menikah lagi, ada syaratnya, ada prosedur hukumnya. Jadi bukan bersembunyi-sembunyi selingkuh begitu, enggak, gentleman aja kita. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai syarat dan prosedur poligami, saya ingatkan kepada teman-teman untuk subscribe dan share video ini supaya berbagi informasi, supaya orang-orang di luar sana yang membutuhkan informasi dapat tersalurkan, begitu ya kira-kira. Nah, mengenai syarat dan prosedur poligami itu pada dasarnya begini ya. Pernikahan itu menurut undang-undang perkawinan pasal 1 ialah ikatan seorang pria dan wanita yang mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Memang pada asasnya undang-undang perkawinan ini adalah menganut asas monogami ya, gitu. Jadi lawannya poligami adalah monogami. Tetapi di dalam undang-undang perkawinan ini juga mengatur mengenai poligami, gitu kan. Kita bisa dilihat di pasal 3-nya bahwa pengadilan itu bisa memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang, begitu, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya itu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 atau 5 itu, saya lupa, nanti bisa dicek lagi. Syarat itu ada syarat alternatif dan syarat kumulatif. Nah, syarat alternatifnya itu pertama, istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Kemudian kedua, istri mengalami sakit badan ya, atau cacat badan begitu, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang tiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Seperti itu syarat alternatif. Itu pilih aja salah satunya, seperti itu. Tergantung situasionalnya yang terjadi gitu. Nah, kemudian ada syarat kumulatif. Syarat kumulatifnya itu yaitu, pertama, adanya persetujuan dari istri. Nah, ini penting nih, jangan sembunyi-sembunyi ya, gentleman ya. Jadi ada persetujuan dari istri, bisa dituangkan di dalam suatu bentuk tertulis, begitu. Tuh. Kemudian yang kedua, adanya kepastian bahwa si suami ini akan menjamin nafkah bagi anak dan istri-istrinya, seperti itu. Yang ketiga itu adanya kemampuan ya, ada kemampuan dan kepastian bahwa suami ini akan berlaku adil gitu.
Nah, syarat alternatif dan syarat kumulatif itu nanti dituangkan di dalam suatu surat permohonan begitu. Mengenai prosedurnya itu sendiri ya. Prosedurnya itu pertama suami itu akan mengajukan surat permohonan. Surat permohonan itu berisi draft alasan-alasan kenapa meminta izin untuk poligami, untuk menikah lagi. Kemudian berkas-berkas lainnya yang mendukung seperti itu ya. Misalnya tadi surat persetujuan dari istri soal kemampuan memberikan nafkah bagi istri-istrinya, itu bisa dibuktikan dengan slip gaji dan seterusnya, atau penghasilan seperti itu ya. Nah, terus dan seterusnya, berkas-berkas yang lainnya itu nanti diajukan ke petugas di PTSP, di Pengadilan Agama di mana Anda saudara berdomisili, kemudian membayar biaya perkaranya, terus mengikuti jadwal sidangnya, nah menghadirkan surat-surat tadi itu yang saya sebutkan, dan 2 orang saksi. Nah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang isinya memberikan izin kepada pemohon, yaitu kepada suami, untuk menikah lagi begitu. Nah, putusan pengadilan itulah yang Anda bawa ke kantor urusan agama, kemudian dengan berserta dengan syarat administrasi lainnya. Kemudian setelah proses berlangsung, tetap ada ijab kabul dengan istri kedua. Nah, setelah ijab kabul ya, selamat menikmati surga dunia kedua ya, kira-kira begitu. Nah, itulah prosedur dan mekanisme mengenai poligami itu sendiri. Terlepas dari pro dan kontra mengenai azas poligami di Indonesia ini, saya tidak membahas ke sana, tetapi saya hanya mengkaji secara yuridis ada prosedur poligami di Indonesia ini berdasarkan undang-undang perkawinan. Nah, ini yang saya maksud, ini poligami ini prosedurnya ini adalah di pengadilan agama ya, artinya ini berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam, pengagama. Kalau bagi yang non Muslim itu nanti ke pengadilan negeri. Sama undang-undangnya juga, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Prosedurnya pun sama, syarat-syaratnya pun sama, seperti syarat alternatif maupun kumulatif tadi itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya para YouTubers maupun para subscribers awam bicara hukum yang ingin bertanya tentang masalah pribadinya berkaitan dengan poligami ini, atau ada rekan-rekannya atau saudaranya, silakan saja hubungi saya ya di komentar ini, atau mencantumkan nomor telepon Anda di komentar ini, nanti saya hubungi. Pasti saya hubungi begitu kan, jika saya ada paket tapi ya. Nah, mengapa saya tidak mencantumkan lagi nomor HP di saya? Karena banyak janda-janda yang ngejar saya, maklum lah, muda, kreatif dan ganteng kan, jadi ya harap dimaklumi lah ya. Jadi makanya saya nggak mau lagi men-share nomor saya gitu. Nah, jadi intermezzonya, tapi dalam materi hari ini itu penting, yang perlu digarisbawahi adalah prosedur dan syarat poligami itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Prosedurnya itu mengajukan permohonan ya, permohonan ke pengadilan seperti itu dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Kemudian saya ingatkan lagi ya, jangan lupa itu kuisnya itu hadiahnya menarik nih. Ini sudah dapat bayaran dari YouTube nih kan. Makanya saya ngasih bagi-bagi rezeki kepada kalian yang sudah rela mengorbankan paketnya untuk mengikuti awam bicara hukum. Makanya kita berbagi-bagi rezeki lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian kuisnya itu jangan lupa ya, itu serius. Itu kuisnya itu berkaitan dengan apa dasar hukum ikrar talak dan apakah ikrar talak itu bisa diwakilkan. Itu saja. Kirim jawabannya di komentar ini, yang benar nanti saya hubungi secara khusus begitu. Terima kasih. Tetap terus mengikuti bicara hukum karena kami update bicara soal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.